Oke, setelah sekarang ini nih, Sarada itu selalu menjadi sorotan karena telah membangkitkan Mangekyou Sharingan Matahari itu. Ia juga menjadi daya tarik tersendiri di Boruto 2 Blue Vortex lantaran desain timesnya terkesan tak biasa dan sangat tomboy. Sarada mungkin akan seperti Tsunade sebagai wanita yang keras kepala. Dan hal itu berkali-kali telah dibuktikannya kepada Shikamaru Nara sang Hokage ke-8 itu karena mereka sering berdebat. Yang menarik itu adalah kita pasti bertanya-tanya kan, benarkah jika tekad Sarada itu adalah menjadi Kage? Itu dikarenakan dia akan menjadi cahaya paling terang dalam klan Uchiha sendiri untuk menutupi kegelapan sejarah-sejarah Mangekyou dan kelompok mereka di masa lalu. Bahkan Sarada mengatakan dengan lantang pada Shikamaru jika ayahnya dahulu juga seorang pengkhianat desa seperti Boruto saat ini. Lantas bagaimana nih cara Sarada mempelajari dan berupaya menggapai jalan ninjanya di fase 2 Blue Vortex ini di times ini nanti teman-teman? Oke, yuk kita bahas lebih dalam dari sini. Ya nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai Dark Mangekyou, cahaya kegelapan Uchiha dan tekad Sarada menerangi dengan Mangekyou Sharingan Matahari itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah pembahasan ini kita mulai dari sini ya teman-teman. Shikamaru kala itu sempat menyinggung perasaan Sarada dalam chapter pertamanya itu karena dia sudah tahu segalanya tentang klannya. Sarada, aku sekarang mengkhawatirkanmu. Jika kau ingin seperti ini terus, kau akan selamanya menjadi genin dan tidak akan bisa menjadi Kage. Pikirkan itu. Lalu inilah jawaban dia teman-teman. Apakah karena ayahku juga pengkhianat sama seperti Boruto? Tuan Nana Daime membawa ayahku yang telah meninggalkan desa dan melakukan kejahatan besar. Dan kalian dengar, contoh panutan saya adalah Tuan Nana Daime Hokage ke-7, bukanlah kau Shikamaru. Ya sekarang ini nih mungkin wajar Sarada berbicara seperti itu karena bagi dia, ia lebih tahu tentang klan Uchiha yang telah diwarisinya dan dia layak berbicara tentang hal itu nih. Ingatkan adegan lain pula dalam tahap awal episode Boruto kala itu, ada adegan ketika Sarada begitu tertarik mempelajari sejarah klan mereka, Uchiha. Nah di dalam ruangan yang tidak semua orang boleh memasukinya, kita melihat bagaimana Sarada itu membuka buku catatan tentang evolusi perubahan Sharingan. Dan sekarang makin lihat lagi dengan kebangkitan Mangekyou Sharingannya. Kalau informasi tentang masa lalu Sasuke sang ninja kriminal benar-benar ditutup rapat-rapat oleh para shinobi desa dahulu nih, putrinya kala itu mungkin belum tahu rekam jejak seperti apa yang terjadi pada ayahnya dahulu. Tapi sekarang di usianya 15-an tahun ini, Sarada sudah mengetahui segalanya tentang Sasuke. Dia sekarang sadar betul bahwa kliennya dahulu itu sangatlah bermasalah tetapi menyimpan kekuatan yang sangat besar pula. Dimulai dari kudeta klan nih. Kisah mengenai kudeta klan Uchiha itu pada akhirnya membuat dampak sangat besar bagi Konoha sendiri tentunya. Bagaimana tidak, karena kudeta Uchiha itu para shinobinya terpaksa harus dimusnahkan satu Uchiha populer di masanya yang tak lain adalah paman Sarada sendiri. Itu adalah Itachi. Bahkan Fukaku akhirnya menerima jalan pikir yang dibuat oleh anaknya tersebut. Ia rela mengalah demi Itachi, paman dari Sarada, dengan satu syarat, lindungi ayah Sarada, Uchiha Sasuke. Nah berlanjut mereka juga sering menggunakan teknik terlarang nih. Dalam sejarahnya klan Uchiha itu memiliki konflik internal sendiri dengan anggota lainnya. Ini dikarenakan di masa lalu mereka tuh tersesat dan menggunakan dojo dengan cara yang salah. Ada beberapa klan Uchiha yang mengaktifkan teknik terlarang Izanagi nih. Bahkan karena semakin banyaknya para Uchiha menggunakan Izanagi, kekacauan itu di mana-mana terjadi antar Uchiha teman-teman. Kondisi ini melahirkan teknik terlarang baru bernama Izanami, sebuah kemampuan mata untuk melawan dan membawa ke jalan yang benar lagi bagi mereka pengguna Izanagi. Nah selain itu kalian juga berhubungan dengan hal-hal misterius kan dalam dunia shinobi sendiri, seperti batu prasasti Uchiha itu maupun klan Uchiha itulah yang berkekuatan untuk mengontrol monster breaker. Bahkan sejarah kelam tentang kebohongan terbesar Eternal Mangekyou Sharingan juga terjadi dalam klannya ini pun. Nah namun nih Sarada itu mungkin juga tahu bahwa kliennya itu adalah salah satu blueprint awal dengan Senju yang menciptakan desa daun tersembunyi loh. Itulah kenapa dengan tekadnya sekarang ini ia ingin membersihkan semua masalah itu. Sebagai wanita Uchiha pertama yang menjadi posisi Kage dan sebagai matahari yang menyadari kegelapan Mangekyou Sharingannya. Nah itulah kenapa mungkin tekad yang ingin dilakukan Madara ketika ingin menjadi Kage kala itu dan Sasuke yang juga ingin menjadi Kage itu akan terwariskan pada Sarada. Di chapter 80 kala itu setelah insiden omnipoten terjadi nih, Sarada yang tak terkena manipulasi realita itu tiba-tiba mengaktifkan Mangekyou Sharingan tak terduga. Tentu kondisi ini membuat Uchiha Sasuke selaku ayahnya begitu kaget nih.
Nah yang menarik nih, Mangekyo Sharingan Sarada itu serasa memiliki pola matahari seperti versi lebih minimal dari milik sang ayahnya itu kan. Momentum kebangkitan pola Mangekyo Sharingan Sarada itu sangat spesial karena ini berhubungan pula dengan insiden teknik Otsutsuki. Dan jika dihubungkan dengan episode awal ketika Sarada membuka buku tentang catatan sejarah Mangekyo Sharingan Uchiha, kini Sarada akhirnya menjadi kelompok para Uchiha dengan kebangkitan Mangekyo tersebut. Banyak prediksikan jika di masa depan nanti Sarada akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalannya dunia ninja, terkhusus untuk Boruto sendiri dan ayahnya Sasuke. Dia yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang nih. Sarada pula yang juga berkemungkinan menjadi Kunoichi wanita pertama membangkitkan teknik-teknik legendaris dari klannya. Perkembangan karakter Sarada itu memang serasa pesat signifikan nih setelah apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia yang dikatakan sangat jenius seperti ayahnya, Sarada ini bahkan di usia ayahnya sudah bisa berpikir lebih dewasa nih, karena dia seorang wanita dan juga darah keturunan Haruna Sakura yang ada padanya. Nah bahkan kala itu dikatakan lagi sebagai wanita di eranya, Sarada akan menjadi Kunoichi paling overpower di masa depan ini. Hal ini karena beberapa alasan yang akan didapatinya dan potensi-potensi ke depan, Chidori, Kuchiyose, Genjutsu maupun segala macam teknik pendukung lainnya kan. Nah yang menarik teman-teman, hal yang tak berubah dari Sarada itu adalah soal ambisinya. Nah tahu kan tujuan Sarada itu apa? Ya menjadi seorang Kage desa daun. Sarada begitu jatuh hati dengan karakter Kage atau ayah dari Boruto sendiri. Bagi Sarada dialah pahlawan sesungguhnya. Bahkan Sarada itu bertekad akan menjadi Kage sehebat dan seberguna Nanadaime. Sarada sendiri menganggap bahkan mimpinya itu memanglah sangat sulit, tetapi dia akan terus mencobanya dan kelak ketika masa itu tiba, dia Sarada akan mainkan perannya lagi. Sekarang ini setelah tensi penampilan Sarada yang sudah berubah kemudian dewasa dan lebih badas itu tomboy dan dengan jaket Uchiha khasnya, seperti memang banyak kejadian di penghujung kisah Boruto membuatnya banyak memutuskan segala hal. Apalagi ketika memanggilnya itu aktif dengan momentum yang di luar dugaan ketika teknik omnipoten itu dirilis. Ini menarik loh. Karena sekarang pun serasa dikonfirmasi pula jika para doujutsu di era Boruto sendiri selalu muncul dengan desain bertema bulan dan juga matahari dengan sebuah fenomenanya masing-masing. Dan lebih mengesankannya lagi, di film Last Movie ternyata kita diberikan clue bahwa desainlah para pasukan yang membawa dua bendera, satu bendera matahari dan satunya bendera bulan sabit. Sekarang dialah lambang Mangekyo Sharingan Sarada itu identik dengan lambang bendera matahari pula kan. Nah setelah apa yang ditunjukkan Sarada karena bangkitan Mangekyo-nya, informasi itu mencuat kembali bahwa ada kemungkinan nih ada maksud terselubung di balik tema benda-benda langit itu, karena mengingat Mangekyo Sharingan Sarada pun juga sudah pernah dimunculkan clue-nya di tahun 2014. Dan setelah itu nih di Last Movie, Mangekyo Sharingan Sarada juga kembali dikasih bocoran lagi pada ilustrasi Kishimoto dalam manga Boruto volume 1 2016. Ini memang menarik karena kemungkinan besar doujutsu sekarang itu spesifik pada kekuatan bulan dan matahari, dan begitupun milik Sarada yang bersumber pada kekuatan matahari dengan fenomenanya itu. Kekuatan yang bersumber pada matahari itu akan luar biasa mengesankan, baik teknik pernapasan matahari maupun teknik fusi nuklir matahari, sama-sama menghasilkan reaksi luar biasa kan. Bagaimana dengan Sarada ini? Kita tahu kan bahwa matahari itu adalah pusat segala tata surya di mana para planet sendiri mengelilinginya. Kita tahu bahwa hubungan bulan dan matahari sangat penting dalam mengatur berbagai fenomena astronomi dan geologi di sebuah planet. Bahkan keduanya memiliki hubungan gravitasi dan interaksi yang sangat besar pula kan. Seperti salah satunya adalah gerhana bulan dan matahari itu memiliki pergerakan yang sangat berbeda di langit sana. Tapi yang jelas nih dari itu semua, matahari itu merupakan sumber dan peran utama dalam sebuah energi, seperti efek reaksi nuklir yang kita sebutkan. Hal ini juga menjadi salah satu sumber kekuatan barrier mode dari Nanadaime. Bukankah ini terkesan cukup relate karena keduanya juga memiliki teknik matahari antara Sarada dengan pahlawannya Nanadaime itu. Mangekyo Sharingan Sarada ini terbilang istimewa memang, karena pada saat kejadian paling besar dan pembalikan realita itu, hari ketika ayah sendiri Sasuke punya ritual Mangekyo Sharingan juga terkena genjutsu, Sarada malah tetap sadar bahkan mengaktifkan Mangekyo itu di sana. Ini tentu sebuah keistimewaan sendiri. Dia sempat mengatakan, lindungi Boruto apapun yang terjadi papa. Tapi sekarang teman-teman, Sarada yang memiliki tekad untuk menghapus citra buruk klannya dan menjadi cahaya Uchiha di eranya ini cukup beruntung, karena di chapter awal tuh Blue Vortex ini seseorang akan menjadi pelindungnya, dan tambah untuk mewujudkan tekadnya itu sudah datang. Ya, Boruto si villain badas nih. Ini juga didasari fakta karena dia dahulu juga pernah berjanji pada Sarada, meskipun kakek dan ayahku Kage, aku tak ingin seperti mereka. Aku hanya ingin seperti ayahmu sekaligus guru terbesarku Paman Sasuke. Jika kau yang ingin menjadi Kage selanjutnya, aku akan membantu mewujudkan tekadmu itu, Sarada. Wow, that's really amazing. Sepakat nggak dengan semua hal itu tadi teman-teman, tentang tekad dari Sarada dan juga ambisi besarnya? So, itulah tadi ini pembahasan kita mengenai Dark Mangekyo Cahaya Kegelapan Uchiha dan tekad Sarada menerangi dengan Mangekyo Sharingan mataharinya sendiri. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.